Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini, Bu Novi ingin memaparkan materi kita di kelas 11, bab pertama, yaitu tentang teks prosedur. Yuk kita belajar dan simak video ini bersama-sama. Yuk kita simak materi yang ada di samping. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau prosedur atau tata cara tentang melakukan sesuatu secara beruntut dan berurutan. Kemudian, tujuan dari teks prosedur tersebut yaitu untuk membantu pembaca melakukan sesuatu atau melakukan langkah-langkah dengan tepat, berurutan, dan runtut. Berikut ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Lalu yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama, strukturnya ada bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur ini bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Struktur teks prosedur yang kedua adalah bagian isi atau material. Pada bagian ini berisi tentang bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan, atau tata cara melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Untuk struktur teks prosedur yang ketiga, yaitu bagian langkah-langkah. Pada bagian ini berisikan teks atau tulisan tentang langkah-langkah bagaimana kita melakukan sesuatu secara urut dan runtut. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk ciri kebahasaan yang pertama, teks prosedur menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau biasa disebut dengan konjungsi waktu yang berupa kronologis dalam teks prosedur. Misalnya, banyak dijumpai kata selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yaitu kata perintah. Nah, pada teks prosedur banyak kita jumpai kata-kata perintah seperti misalnya bukalah, tutuplah, campurkanlah, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material yaitu sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, buka baut, atau buka tutup botol, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Ciri kebahasaan yang keempat adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif yaitu kalimat perintah yang bertujuan untuk memerintah atau melarang seseorang atau sesuatu yang akan dilakukan. Contohnya, misalnya, cincanglah, potonglah, atau misalnya jangan satukan wortel dengan sayur kobis secara bersamaan. Nah, ada kata jangan pisahkan, nah itu merupakan verba imperatif atau larangan. Kemudian misalnya potonglah, itu merupakan perintah. Ciri kebahasaan yang kelima adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi
informasi atau berita mengenai sesuatu. Ciri kebahasaan yang kelima adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kemudian di sini ada macam-macam teks prosedur. Teks prosedur yang pertama bisa kalian baca, yaitu teks prosedur sederhana. Nah, dalam teks prosedur sederhana ini berisikan tentang prosedur atau tata cara yang dilakukan secara sederhana. Misalnya, prosedur mematikan TV, atau cara menyalakan kompor, atau cara mematikan setrika, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teks prosedur protokol. Nah, bisa kalian baca, di sini ada contoh teks prosedur protokol, yaitu seperti cara merebus mie instan, cara memasak rendang, atau cara membongkar sepeda motor, atau cara memasang api, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu teks prosedur kompleks. Sesuai dengan namanya, teks prosedur kompleks lebih kompleks daripada teks prosedur yang dua Bu Novi tadi sudah sebutkan. Teks prosedur ini terdiri atas banyak langkah, dan langkah-langkah tersebut berjenjang dan sublangkah pada setiap langkahnya. Baik anak-anak, berikut materi tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah jelas? Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian ulangin video ini dan baca materi di layar yang sudah Ibu Novi jelaskan tadi. Nah, untuk tugas kalian, silakan buat rangkuman